malam juga Mas Daniel. Ngapain liburan hari ini? Duduk-duduk, baca buku. Ngapain gak kemana-mana? Enggak, kita makan ini, opor. Makan opor. Iya, ketupat. Ketupat, Iya. ya, lengkap ya liburannya ya. Oh Iya. iya, mau menyampaikan selamat Idul Fitri buat sahabat Sonora. Iya silakan. dong, iya kepada pendengar Sonora ya, dan juga teman-teman yang merayakan Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah. Jadi malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah antri dari hari-hari sebelumnya. Jadi mereka tuh kalau WhatsApp itu visioner Mas kan. Kayak gimana tuh? Acaranya hari Senin, dari hari Kamis itu sudah WhatsApp, kadang Sabtu gitu. Jadi kan bingung ya. Jadi Sama-sama di YouTube kita juga kayak gitu. Paris loh berarti ini. Nah, Amin. ini mau dibahas dulu sebelum kita jawab pertanyaan dari sahabat Sonora. Iya, ada bahasan apa kita hari ini? Apa sih bahasa kita hari ini? Waktu ya? Waktu. Waktu baik bukan? Waktu baik ya. Waktu baik, iya kita mau jelasin waktu baik ya. Waktu baik untuk apa sih maksudnya? Nah banyak orang rancu tuh, bingung waktu baik bukannya tiap hari baik ya? Iya. Iya. Nah memang betul sih tiap hari waktu yang baik, Mhm. tapi untuk melakukan apa dan Oh. dengan siapa gitu. Jadi kalau hari baik kan sebenarnya udah balik ke 2000 tahun yang lalu itu orang-orang memang menggunakan hitungan mencari waktu baik. Ini maksudnya adalah tanggal baik atau jam Betul. baik untuk menikah gitu misalnya ya. Banyak gunanya, misalnya buat untuk pernikahan atau sesuatu yang penting seperti mulai usaha, pindah rumah, bangun rumah. Oke. Malah ada yang lebih ekstrim lagi, hitung tanggal buat potong rambut. Oh, ada juga. Ada yang banyak yang nanya seperti itu. Oh. Iya. Nah, sebenarnya apa sih itu waktu yang baik? Ya, waktu yang baik sebenarnya itu cukup simpel. Mhm. Yaitu waktu dimana kita nih dalam keadaan yang selaras dengan alam. Oh. Ya, jadi baik secara mental, spiritual dan fisik itu kita sedang di saat yang sangat optimal. Mhm. Ya, jadi kalau melakukan sesuatu yang baik juga, ya harapannya kedepannya hasilnya baik juga, Mhm. gitu. Nah, untuk tahu waktu yang baik untuk kita, caranya bagaimana? Biasanya orang-orang lebih sering lihat di buku tungsu. Ya, tapi sebenarnya kalau mau lebih akurat itu harus di personalize, yaitu kita harus hitung tanggal, bulan, lahir dan jam. Nah, baru kita bisa dapat waktu yang terbaik secara individu. Oke. Gitu. Jadi itu akan berbeda-beda setiap orangnya ya. Beda-beda dan contohnya kalau untuk pernikahan itu cukup rumit karena yang dihitung itu kedua belah pihak. Mhm. Ya, calon suami dan calon istri ini dua-duanya harus dapat waktu yang baik. Mhm. Iya, nggak bisa salah satu doang, Mas Daniel. Iya kan yang nikah 2 orang. Nah, iya. Nah, apa namanya ketika memang tidak memungkinkan untuk menghitung secara personalized tanggalannya Pak Kang misalnya, itu kan ada hari-hari yang merah, hari-hari yang hitam gitu. Apakah itu juga bisa dijadikan satu pedoman untuk waktu yang baik? Betul, hitungan tanggalan yang udah ada seperti papa saya itu hitungannya semi pribadi. Ya, karena di situ juga udah ada nilai untuk hitungan tanggal lahir, bulan dan jamnya. Mhm. Ya, jadi itu bisa dimanfaatkan juga. Oke. Untuk Iya. sahabat saudara yang ingin mengetahui waktu baik untuk melakukan sesuatu, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya harus beli. Mas Daniel mancing nih. Jadi dia harus tahu tanggal. Harus punya tanggal, tanggal lahir dan bulan dan jamnya harus tentu harus sudah ada dan harus dihitung. Kalau nggak mau rumit ya beli kalendernya. Oke. Gitu. Tapi saya ingetin juga, nah banyak sekali orang rancu nih
Mereka pikir dengan hari baik, apa yang dijalankan di hari baik itu semuanya lancar. Enggak begitu ternyata. Enggak begitu. Memang waktunya baik ya. Tapi kalau tidak disertakan dengan niatan atau kerja keras juga, itu percuma juga. Ya, contohnya misalnya saya udah hitung nih tanggal baik untuk menikah. Ternyata pasangannya mereka nggak ada niatan juga untuk misalnya bekerja sama menciptakan keluarga yang baik. Nah, itu kan sama juga bohong. Oke. Iya kan? Atau saya hitung tanggal usaha, tapi ternyata usahanya nggak cocok dan orangnya nggak punya kepribadian yang tepat, misalnya males-malesan. Itu juga nggak bisa, ya, karena itu harus berjalan bersamaan, waktu dan niat sama kerja keras. Nah, itu ketika orang sudah menghitung, ketika tidak menghitung dan abai terhadap waktu baik ini, apa dampaknya? Dampaknya lebih banyak tantangannya kalau tidak dilakukan di waktu yang baik. Ya, misalnya di tahun yang, misalnya tahun sekarang deh, kan nggak ada orang yang cocok, ada orang yang nggak cocok. Betul. Nah, di waktu yang cocok, waktu yang tidak cocok bagi pribadi tertentu, dia mulai usaha. Nah, pasti banyak sekali kendala yang akan dihadapinya dibanding dengan memakai waktu yang cocok. Ya. Gitu. Apakah itu berarti akan selalu gagal? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Pasti banyak tantangannya. Kalau untuk gagal kita mesti hitung seberapa parah waktu yang dipakai pada saat itu, dan juga kecocokan di saat yang dikerjakan itu apa. Misalnya pindah rumah. Nah, kalau pindah rumahnya di posisi yang tepat, ya kita tinggal mengambil cara-cara yang nggak terlalu ribet lah untuk merapikan itu balik. Nah, tapi kalau ternyata udah fatal, ya mau nggak mau deh, itu kemungkinan berhenti lebih besar. Ketika kita sudah memutuskan sesuatu dengan waktu yang ternyata tidak baik, apakah bisa diperbaiki? Bisa. Caranya? Kita sebutnya kias, ya. Iya. Kias itu seperti tolak bala. Oke. Ya, tapi kita melakukannya di waktu yang sudah terhitung baik. Ya, jadi istilahnya mulai lagi, gitu. Oh. Restart lagi, gitu. Itu memungkinkan. Itu memungkinkan dan ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Betul. Jadi buat sahabat Sonora yang sekarang kebetulan mendengarkan, kemudian setelah kemarin konsultasi dengan Mas Kang atau dengan Pak Kang, ketahuan waktunya nggak baik, jangan khawatir karena ada caranya. Betul. Yang tahu caranya? Ya profesional yang bisa menghitung Hong Shui. Ya. Iya, harus belajar dulu karena ini kan ilmiah. Kalau Mas Daniel mau belajar juga bisa sebenarnya. Tapi masalahnya jamnya aja nggak tahu kan, jadi bingung. Oke, baiklah. Jadi waktu yang baik itu penting ya untuk disiapkan, untuk diketahui, untuk menjaga keselarasan dengan alam. Begitu Mas Kang? Iya, betul. Jadi silahkan untuk cari tahu waktu yang baik bagi Anda untuk memulai satu hal, terutama yang berkaitan dengan kehidupan Anda, menikah atau membuka usaha ya, atau apalagi sih? Atau potong rambut. Potong rambut ya. Ya, banyak hal yang bisa disiapkan deh agar semuanya berjalan lancar. Kita jeda sebentar Mas ya. Oke. Hello. Mau kita jawab? Ayo. Ada ini Bapak Po Chin Ho, Wah, namanya susah. WHO. THO. Chin Ho.
Oke. Papa Hotel Oscar, Charlie India Nancy, Hotel Oscar Kilo, betul ya? Mhm. Lahirnya 5 Januari 62. Jamnya? 00. Wih. Kemudian istrinya adalah Tae Shu Hyuk, Tenggo Hotel Eko, Oke. Sierra India Oscar Eko, Mhm. Hotel India Oscar Kilo. Oke. Tae Shu Hyuk, lahirnya 1 November 65. 65. Ya. Oke. 65 jamnya tebak dong, jam berapa dong? Wah, nggak ini. Itu sepertinya jamnya jam 12 siang. Oke. Oke, tadi Pak Bu Shin Hok 5 Januari 62 jam 00, istrinya Tae Shu Hyuk 1 November 65 jam 12 siang, betul ya? Iya, yang ingin ditanyakan. Ini tinggal di rumah menghadap timur. Mhm. Tinggal di rumah menghadap timur, mau tanya apakah bulan Lungguan? Bulan ini berarti ya? Iya, Lun. Cocok untuk renovasi dapur. Ini mau membuat keramik dinding dapur. Dan tempat masak sebelumnya ini rendah, Mhm. mau dibuat sama rata dengan wastafel cuci piring. Rumahnya hadap kemana, maaf? Hanmor. Hah? Timur? Timur. Oh, kaget saya. Aduh, timur lagi. Ini, Sudah mulai deg-degan ini. iya, saya juga deg-degan ini. Saya hitung ulang. Timur, iya, nggak cocok. Ya, dan nggak cocoknya sangat. Oke. Jadi, kalau bisa pindah, segera pindah. Oke. Iya. Renovasi dapurnya mau dibahas? Lah, nggak penting lagi sebenarnya. Oke. Misalnya bertahan tidak pindah dan ingin renovasi dapur. Nggak bisa. Ini keadaannya harus pindah kalau mau sesuatu jadi jauh lebih baik daripada sekarang. Karena sekarang keadaannya rumahnya diapain aja itu minimal atau nggak ada gunanya sama sekali. Oke. Kalau kesehatan mereka berdua di tahun tikus ini? Ya, kesehatan untuk Bapak itu yang harus benar-benar dicermati tahun ini itu di pencernaan dan di jantung. Ya, kalau untuk Ibu itu di tulang syaraf dan juga pencernaan. Ya, itu yang benar-benar harus diperhatiin di tahun ini. Ya, tapi kalau mau pindah di tahun ini juga itu silakan, boleh. Ya, cari yang menghadap selatan bersandar ke utara. Atau cari juga ya seberang rumahnya itu malah cocok. Ya, nggak bisa menghadap ke timur tapi bisa menghadap ke barat. Oke. Baik, jadi langkah pertama adalah pindah rumah. Harus pindah segera kalau Tahun ini oke kan? tahun ini boleh. Tahun ini boleh. Tahun ini boleh. Ya, segera Oke. deh. Aduh. Aduh, saya paling nggak demen nih yang kayak gini. Awal-awal lagi, Mas Awal Daniel. lagi, ya kan? Saya lanjutkan ada Kus. Dengan siapa? Tanggal 31. Tanggal 31 maaf, tanggal 16. Usia 31 maksudnya. Dengan Kus. Kus. Pria dong ini. Waduh. Pria deh. Kus aja ini namanya. Oke. Tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya tanggal 16 bulan 6 tahun 89. Oke. Jamnya ada? Jam 17 lewat. Wah, keren. 16 Juni 89 jam 17 lewat. Keren. Keren ini. Oke. Apa yang keren?
Ya bagus. Jadi hitungannya bagus. Tergantung pertanyaannya sih. Mas Kus mau nanya apa nih? Komplit nih, handicap kesehatan, ini unsurnya apa? Mau usaha? Iya. Udah ada penjelasannya nih. Iya. Usaha yang lebih cocok mana? Menurut kan usaha orang tua developer perumahan, main saham forex atau buka toko elektronik, jual lampu, kipas, TV dan lain-lain. Iya. Itu diantara pilihan-pilihan itu menurut Mas Daniel ada yang cocok nggak? Ya dari awal deh properti ya. Properti nggak cocok sama sekali. Ya sama sekali. Jadi hindari. Ya, tapi kalau untuk investasi itu masih nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dijadiin usaha mata pencarian sehari-hari itu lebih baik hindari. Ya. Habis itu yang kedua tadi adalah forex. Ya, kalau forex itu jatuhnya di unsur api dan air. Ya, ini nggak cocok untuk Mas Kus. Ya, kecuali juga seperti tanah tadi, kalau mau investasi di saham doang itu masih boleh. Ya, nah kalau untuk main income usaha ya terbaik untuk Mas Kus itu di bidang yang terakhir yang tadi disebutin, jualan elektronik, lampu, pelistrikan, elektronik, silahkan dikerjain. Ini logam, api logam. Nah betul. Ketawanya lulus juga nih. Api logam ya, jadi elektronik oke ya. Iya betul. Kemudian handicap kesehatan. Oke, kesehatan. Ini ciri-ciri karakteristik Mas Kus nih, orangnya nggak bisa diem, aktif sekali, dan juga fisiknya kuat sekali. Oke. Kelihatannya. Tapi coba ditanya ke orang tuanya, kalau dari kecil itu pasti lahirnya ada gejala sakit kuning. Ya, livernya nggak bagus. Jadi kerjanya harus ingat waktu istirahat, karena Mas Kus modelnya itu nggak akan ingat waktu istirahat, dijor-jor terus ya sampai 24 jam kalau perlu. Ya, jadi harus ingat waktu untuk istirahat, dan juga harus belajar memperluas relasi ya, karena Mas Kus modelnya itu kalau dia mulai usaha, kalau bisa itu enggak berhubungan dengan banyak orang. Maksudnya Mas Kus lebih demen jual dan habis itu tidak ada hubungan apa-apa ke customer atau ke supplier. Ya, jadi membangun relasi untuk Mas Kus itu sebenarnya susah. Ya, bukan ciri-ciri Mas Kus. Jadi kalau untuk berkomunikasi atau sekedar menyapa atau sekedar berteman dengan supplier, dengan relasi bisnis itu berat. Nah, ini bisa jadi kendala nih kalau bakal begitu terus. Nanti lingkupnya jadi sempit. Oke. Nah, ya jadi itu handicapnya juga. Baik. Tadi apa lagi sih? Perlu dibantu dengan warna tertentu? Warna. Ini kalau yang jualan fashion harus ini nih, bayar royalti nih kayaknya nih. Saya setiap kali kasih tahu warna baju pasti ada yang beli baju kan. Iya benar. Gak pengen buka usaha fashion juga Mas Kang. Oh iya, ini ternyata Mas Kus malah jualan baju. Saya baru cek. Ya, jadi Mas Kus malah paling bagus selain elektronik itu bisa di
baju katun ya, bahan baku katun. Itu juga cocok. Nah, Kembali ke warna tadi. kalau balik ke warna, harus harus kurangin baju berwarna merah, berwarna cerah, itu harus dikurangin. Yang harus dipakai di keseharian itu harus pakai baju warna hijau sesering mungkin. Oke. Ya. Baiklah. Oke, Cukup. kita jeda di sini Mas Kang. Oke. Mas Kang, Halo. ada yang on air atas nama Bapak Hairil. Pak Hairil, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Silakan dengan Mas Kang, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam, Mas Kang. Halo, selamat malam, Pak. Saya Hairil dari Setiabudi. Oke, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya lahir tanggal 6 bulan 6 tahun 1962 jam 20 bukan 22 ya, jam 20.00. Oke, jam 20 ya, bukan jam 22. Sorry, 22, Pak. 22.00. Pasti ya? Ya, Oke, jam 22 ya. Jam 10 malam. ya, Tanggal 6 bulan 6 tahun 62 jam 10 malam ya, Pak. ya, ya. Baik, silakan pertanyaannya. Hari ini kan tanggal 25 Mei, Pak. Iya, betul. Tanggal 25 Betul. Mei ini ionya apa, Pak ya? CEO-nya Iya. maksudnya hari apa gitu? Hari ini kan hari Senin tanggal 25 Mei. Mhm. Kan biasanya itu ada sionya, Pak, apa ya? Oke, mau nanyanya hari apa ini show-nya? Iya. Ini masuk di hari naga. Naga, Pak ya. Iya. Terus elemennya ada nggak, Pak ya? Terus. Elemennya? Iya. Ini hitungan hari aja, Pak. Oh iya. Iya. Jam ini kan jam 20 malam ini, Pak. Jam 8 malam ini atau jam 20.00 ini. Uh-uh. Ini sionya apa ya, Pak ya? Ada nggak, Pak? Oh, itu itu hitungannya harus ngerti dari awal loh, Pak. Oh, oke, oke. Terus ada satu lagi, Pak, tanya. Saya kan bergerak dalam bidang servis handphone. Sorry, bidang apa? Servis handphone. Servis handphone, oke. Rumah saya kan agak timur. Hadap ke timur, Ya. oke. Satu bulan yang lalu, Mhm. ini kan ini kan lagi SBB kan mal-mal pada tutup. Iya. Toko saya juga ditutup. Nah, ini buat 1 bulan ini saya sudah buka, tapi saya itu terima servis, tapi tidak buka full, Pak. Apa itu termasuk reopening apa tidak, Pak? Oh, saya kayaknya inget ya sama Pak Hairul ini kayaknya pernah telepon ya, Pak ya? Ya, iya, Pak. Oke, oke, oke. Iya, jadi kalau hitungannya sudah mulai masuk, ya meskipun belum ramai atau belum ada banyak aktivitas, itu hitungannya sudah mulai, Pak. Oh. Ya. Mulai, Pak ya. Walaupun kita kan itu ada 3 pintunya, ada 3 petak gitu, Pak. Mhm. Maksudnya tiga pintu itu. Iya, iya. Ada kayak KRL gitu ya. Iya, iya. Nah, itu yang dibuka pintunya cuma 1, Pak. Yang 2 lagi nggak dibuka. Itu Iya, apa? iya. Reopening gitu, Pak. Iya, jadi ini ada case-nya sama kayak klien juga. Klien saya juga main elektronik. Jadi keadaannya itu dia cuma bisa buka beberapa pintu doang. Iya, iya gitu, Pak. Iya, sama ini keadaannya. Tapi hitungannya itu sudah reopening, Pak, itu. Oh. Oke. Iya. Oke, jelas. Baik, cukup jelas Pak Heru? Jelas, Pak. Baik. Kondisi, terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Jadi usaha begitu, walaupun yang tidak semua pintu dibuka istilahnya itu sudah
namanya reopening ya Mas Kang ya? Iya, karena kan lagi ada PSBB, jadi restriksi jam buka, lalu tempat pintunya yang dibuka yang mana itu banyak sekali yang nggak boleh. Nah, tapi kalau selama keadaannya masih buka, nah itu hitungannya tetap reopening tanggal itu. Oke, baik. Saya jawab selanjutnya. Ada Ibu Nina. Nah, Ibu Nina, nggak ada nama Nina-Ninanya. Shania Lim. sebentar, namanya banyak S-nya nih. Sea. Sierra Hotel Echo Alpha. Oh, Sea, oke. Shania. Sierra Hotel Shania, Alpha Nancy India Alpha. oke. Lim. Oke. London India Mama. Ya, Shania Lim 24 November 2017. 24 November 2017. 2017. Jam 10.30 siang. 10.30 siang. Tentang sekolah pekerjaan dan kesehatan. Nanti ada juga adiknya satu. Datanya mau sekalian atau nanti aja satu-satu? Sekalian aja deh. Adiknya namanya Serena Lim. Namanya S juga ya. Sorry, bisa disebutin lagi? Sera. Oh, Sera. Eko Romeo Alpha. Oke, Sera. Serena Lim. Serena Lim. Ya, 8 November 2019. 8 November Jam 2019 jam 45. Ya tadi Shea Aha. 24 November 2017 jam 10.30 siang. Sera 8 November 2019 11.45 siang. Betul ya? 9.45 siang. 11.45. Oh, 11.45. Sebentar, saya ulangi. Shea 24 November 2017 jam 10.30. Betul. Kemudian Sera 8 November 2019 jam 11.45. Oke. Oke. Sekolah pekerjaan kesehatan. Berarti apa unsur dan kesehatannya ya? Wah, ini orang tuanya visioner juga berarti ya. Luar biasa. Masih 1 tahun. Belum nyampe. Oke, kalau gitu saya jawab kakaknya dulu. Shea itu kecocokan usahanya nanti di food science. Oke. Ya, di teknik pangan. Lalu juga di teknik mesin, engineer. Lalu dokter gigi juga boleh. Ya, kedokteran, dokter gigi itu boleh. Lalu pertanyaannya apa lagi selain kecocokan usaha sekolah? Tadi adalah sekolah pekerjaan kesehatan. Pekerjaan berarti itu tadi ya? Iya, termasuk dari bidangnya nanti. Kesehatan. Kesehatan untuk SEA itu nggak ada yang terlalu ditonjolin, apa yang benar-benar handicap, yang benar-benar berat itu nggak ada kesehatannya. Hanya saja tolong jaga pencernaannya. Oke. Iya, jadi gampang masuk angin, perut suka sembelit. Nah, itu tandanya kesehatan pencernaannya udah tidak bagus lagi. Oke, lalu kita ke Shera. Nah, ini perlu diperhatiin kalau kedua anak ini berbeda ya. Tolong perhatiin orang tuanya. Kalau nanti Shea bakal mencerna segala macam dengan cepat, termasuk pelajaran, itu jangan disamakan dengan adiknya. Ya, adiknya lebih mengandalkan perasaan. Ya, kalau Shea mengandalkan logika. Ya, logikanya kuat sekali, makanya belajarnya itu cepat sekali. Nah, kalau untuk adiknya Shera ini untuk kesehatannya yang harus dijaga
itu di kesehatan ginjal dan liver, ya. Oke. Nah, itu juga mesti diperhatiin, nanti kedua anak ini bakal tumbuh berbeda juga. Kalau Shera itu bakal lebih introvert, dia nggak mudah bergaul atau menceritakan perasaannya, mengungkapkan perasaannya ke setiap orang. Beda sama cicinya, beda sama sekali. Oke. Oke, nah kalau untuk kecocokannya itu Shera ini jago sekali di bidang kuliner, masak, ya. Jadi nanti kalau ada condong ke sana mau belajar kulineri itu silahkan, cocok. Oke. Kesehatannya. Yang tadi kesehatannya kan di ginjal dan di liver itu harus hati-hati, ya. Minum air yang cukup, lalu juga istirahat yang cukup. Ini harus, dan hindari makanan yang berminyak, ya. Itu untuk Shera, ya. Kalau Shea itu kan handicapnya untuk kesehatan itu di pencernaan aja, ya, seperti itu. Begitu Shea dan juga Shera. Salam buat Mama deh yang visioner ini. Jadi benar kan ya? Oke. Ayo, masih ada waktunya kan? Dikit, oke. Ada Ferry. Ferry. Fakta ikut Romeo Yankee. Oke. Tanggal 5 bulan 2 tahun 86. Show kerbau, oke. Jam 20. Yang ingin ditanyakan? Unsur cocoknya usaha dan kerja di bidang apa? Kesehatan. Kalau sebutannya ini Ferry adalah show kerbau kayu. Kerbau kayu. Bukan berarti cocok di bidang kayu. Malah sama sekali tidak. Kebetulan lahirnya. Iya, jadi kerbau kayu. betul. Sebutan aja itu simbol. Tapi kalau untuk usahanya malah sama sekali nggak boleh di bidang kayu. Harusnya di bidang. Harusnya itu kalau mau cepet berhasilnya itu harus bergelut di bidang berunsur dominan air. Dominan air. Iya. Maka kalau hitungan cepat udah berapa lama sih? Maksudnya hitungan cepet untuk usaha itu bisa cepet itu berapa lama ya? Jadi dianggap kalau mau cepat di bidang air itu cepat itu hitungannya berapa lama? Kita kan hitungannya itu kelipatan 3 bulan sampai 3 tahun itu bisa cepat hitungannya untuk bisnis. Ya. Di bidang berunsur air. Iya, apalagi udah lewat 5 tahun kan. Kalau menurut statistik kalau lewat dari 5 tahun itu usaha udah udah stabil. Ya, jadi kalau di bawah 5 tahun itu masih terlalu muda. Oke. Kesehatan. Kirain udah. Belum dong. Kesehatan yang harus diperhatikan Ferry. Nah, kalau kesehatannya juga cukup bagus nih, ya, nggak ada kendala yang terlalu signifikan. Tapi paling ini adalah paru-parunya yang harus dijaga ya. Kalau misalnya ke tempat yang dingin, sejuk, jangan lupa pakai baju yang agak tebelan dan juga konsumsi kalsium yang cukup. Lalu rajin perenggangan syarafnya karena sering kaku nih syarafnya. Oke. Itu saja. Itu untuk Ferry, ya itu aja. Very baik. Kita lanjutkan dengan August Ronald. Wih, ini Agustus nih. Iya benar. Benar ya? Benar. Oke. August Ronald. Baik.
Aduh, 30 Maret. 30 Agustus kok. 30 Agustus ya. Tahun 76. 30 Agustus 1976, jamnya. 15.30. Wih, keren-keren nih ya. Keren ya? Keren. Ini mau baru saja over kredit rumah menghadap timur. Menghadap timur. Wah, bagus. Bagus. Nih tadi kita mulai jelek, ini yang terakhir bagus nih. Over kreditnya rumahnya bagus. Ya. Jadi menghadap timur oke ya. Paling bagus. Paling bagus. Asik. Ya. Kemudian pekerjaan saat ini sebagai pengajar piano dan paduan suara di gereja. Bisa bagus, tapi bukan optimal. Ini unsur apa sih? Kalau kita ngomong piano, itu dia adalah jasa seni. Ya berarti itu adalah tanah dan air. Tapi untuk Pak Agus itu cocoknya ambilin over kredit orang aja nih. Ya jadi cocoknya di properti sebenarnya. Pantas dapat harga yang bagus nih kayaknya nih. Oh, oke. Jadi over kredit lagi tapi dijual, Pak. Cukup bagus itu. Jadi Pak Agus ini cocok di bidang tanah berarti ya? Di bidang tanah ya, unsurnya tanah, jadi bisa di properti, bisa di jasa. Nah jadi jasa les itu termasuk jasa ya, tapi lesnya piano, jadi ada unsur airnya. Tapi kalau misalnya lesnya itu les matematika misalnya, kursus, nah itu di tanah. Ada warna yang perlu dilakukan dikenakan nggak ada, tapi ini untuk Pak Agus juga cenderung orangnya pekerja keras, istirahatnya nggak optimal ya, jadi kurang bisa enjoy sama hidupnya. Nah itu kalau udah istirahat tolong pakai baju warna hitam, biru, abu-abu supaya istirahatnya bisa maksimal, jadi nggak terlalu capek nanti. Oke, baik, itu saja. Ya itu aja cukup untuk Mas Agus ya, juga hitungannya ini bagus sekali. Jadi kalau sampai nggak berhasil keterlaluan. Mau pindah rumah menghadap timur ya juga bagus ya. Iya. Oke. Satu lagi deh. Ada siapa? Agus juga. Beneran? Agustus juga. Agustus juga. Dengan 17 kalau ini. Yang bener. Oke. 17 Agustus 85. Oh 17 Agustus? Beneran. Wah berarti kasih hadiah deh. Silahkan. Aku 17 Agustus 85 jam 3 pagi lewat. Jam 3 pagi? Lewat. Oh jam 3 pagi lewat. Oke. Oke. Rumah menghadap timur. Wah bikin deg-degan aja nih, timur juga nih. Timur aman. Oke lah, masih oke nih. Masih Aduh, oke. deg-degan aja. Terus apakah boleh posisi dapur di barat laut rumah? Nggak boleh. Dapur nggak boleh di barat laut rumah. Nggak boleh. Harusnya Di tenggara. Oke, dapur di tenggara ya Pak Agus ya. Iya. Tangga di sebelah barat rumah paling belakang. Nggak boleh juga. Sebaiknya Itu harus dihitung, tapi paling saya hitung garis besar ya di selatan. oke. Iya. Secara umum Pak Agus Widiansa, ini rumah menghadap timur masih oke. Posisi dapur sebaiknya di tenggara dan tangga sebaiknya di selatan. Begitu Mas kan? Iya betul. Oke, sudah itu saja pertanyaannya. Kita tutup di sini. Terima kasih buat waktunya Mas kan. Thank you sama-sama. Kita ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Nah, itulah. Terima kasih Kang. Selamat malam. Selamat malam.